Salam sejahtera. Kita bertemu dalam diskusi perihal pertumbuhan janin terhambat atau intrauterine growth restriction (IUGR). Jadi pengertian intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat ini adalah kegagalan tumbuh kembang janin yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi di dalam kandungan, di mana istilah ini perlu kita bedakan dengan kecil untuk masa kehamilan atau small for gestational age, di mana ini adalah pengertiannya janin yang berat badannya di bawah rata-rata populasi normal atau di bawah persentil ke-10, namun tidak terpengaruh oleh suatu hal yang berakibat buruk pada janinnya. Nah, jadi pengertian janin yang secara konstitusi pertumbuhannya memang kecil itu adalah persentilnya kurang dari 10%. Jadi lingkar perutnya ini biasanya kecil, di mana pertumbuhannya ini stabil, tidak ada gangguan. Jadi dia tetap di bawah persentil 10, tapi pertumbuhannya ajak, rutin naik dengan hasil outcome-nya normal. Berbeda dengan pertumbuhan janin terhambat atau growth restriction, di mana pertumbuhannya ini berangsur-angsur mengecil, mulai dari persentil 10, terus turun lagi ke persentil 5, persentil 3, dan dia mengalami reduksi laju pertumbuhan, di mana prosesnya semakin lama bertambah buruk, dengan hasil outcome-nya tidak baik. Jadi pengertian definisi janin terhambat ini adalah kegagalan janin yang mencapai potensi genetik pertumbuhannya. Jadi ditandai dengan beberapa parameter, taksiran berat badannya kurang dari persentil ke-5 atau lingkar perutnya kurang dari persentil ke-3. Di mana parameter juga kontribusi pada taksiran berat janin ini bisa kurang dari sama dengan persentil 10 atau abdominal circumference, lingkar perut kurang dari persentil 5, ditambah parameter lain yang abnormal, misalnya air ketubannya berkurang, indeks aliran darahnya berkurang, terjadi deselerasi, kemudian lingkar perutnya tidak mau bertambah. Nah, di sini kita bisa melihat apabila janin itu bertambah seiring dengan pertumbuhan pada grafiknya mulai dari 15 minggu hingga ATR 40 minggu, maka dia harus bertambah pada persentil rata-rata. Ini adalah persentil netral atau stabil di persentil 50, di mana kalau terjadi akselerasi maka terjadi percepatan pertumbuhan, dia memotong ke persentil garis yang lebih tinggi. Nah, ini adalah contoh persentil deselerasi di mana pertumbuhannya menyimpang, turun melewati persentil ke-10. Nah, parameter yang ditemukan ini dengan kondisi-kondisi misalnya pada pertumbuhan 11 minggu masih normal, 25 minggu terjadi pertumbuhannya mulai menyimpang, dan pada 31 minggu dia sudah memotong garis bawah persentil ke-10, di mana parameter yang ditemukan lingkar perutnya mengecil, kemudian velositas pertumbuhannya sudah memotong persentil 2 standar deviasi dengan pertumbuhan lingkar perut yang kecil per minggunya. Definisi tumbuh kita artikan sebagai proses di mana massa tubuh bertambah dalam ukuran yang disebabkan oleh istilahnya jumlah atau hiperplasi dan ukuran atau hipertrofi dari sel. Jadi proses pertumbuhan normal adalah dibagi 2 stase, yaitu stase pertama hiperplasi dan stase kedua hiperplasi dan hipertrofi. Proses hiperplasi dimulai dari minggu ke-4 sampai minggu ke-20. Ini ada proses mitosis yang pertumbuhan sel yang sangat cepat dengan pertambahan sel DNA yang lebih banyak.
Lalu terjadi proses hipertrofi antara 20-28 minggu, proses mitosisnya berkurang dan jumlah selnya yang semakin bertambah besar. Lalu stadium 3 adalah hipertrofi antara 28-40 minggu. Jadi ini pengertian kenapa bayi semakin membesar dengan cepat pada bulan-bulan akhir kehamilan, karena terjadi pertumbuhan sel yang luar biasa cepatnya. Penimbunan lemak, otot, dan jaringan pengikat. Jadi 95% perlu diketahui pertambahan berat badan itu terjadi antara minggu ke-20 sampai minggu akhir cukup bulannya. Nah, terjadi etiologi di mana faktor-faktor yang menyebabkan janin tidak mau bertumbuh umumnya dari faktor maternal, faktor si ibu. Kelainan pada si ibu 25-30%, hipertensi, darah tinggi, penyakit gula, diabetes, penyakit ginjal, kelainan vaskuler, kondisi pengentalan darah, trombofili, antifosfolipid sindrom, kondisi yang menetap secara hipoksia, misalnya ibu yang memang tinggal di dataran tinggi, atau kelainan jantung, kelainan paru, anemia, kurang nutrisi, atau ibu dengan perokok, mengkonsumsi alkohol, kena radiasi, mengkonsumsi obat, narkotika, atau ada kelainan pada bentuk rahim. Kemudian kondisi plasenta di mana trofoblast yang tidak normal, plasenta yang sudah rusak, kemudian plasenta yang terjadi plasenta yang tumbuh kembangnya tidak sempurna, sirkumvalata itu artinya plasenta yang bentuknya tidak normal, korioangioma, kemudian insersi tali pusat yang tidak normal, kelainan pada tali pusat misalnya ada simpul, janin faktor genetik 20%, kelainan genetika paling banyak, abnormalitas kromosom, sindrom kelainan kongenital, kehamilan kembar ini juga menjadi penyebab faktor bayi tumbuh kembangnya lebih kecil. Infeksi di dalam rahim seperti sitomegalovirus, tokso, HIV, herpes, rubella, malaria. Nah, di sini kita bisa melihat tabel-tabel yang sudah kita jabarkan dari tadi. Ada faktor maternal, faktor plasenta, tali pusat, faktor janin, ya. Di faktor maternal seperti hipertensi, jantung sudah kita bahas tadi. Faktor plasenta, kelainan plasenta, faktor janin infeksi, dan kelainan kromosom paling sering trisomi 13 atau 18. Nah, di sini adalah etiologi dari growth restriction yang bisa kita bagi lebih lengkap lagi, bisa kita baca pada tabel berikut ini. Nah, di sini adalah patofisiologi dari growth restriction. Jadi penyebab dari ibu, plasenta, janin menyebabkan growth restriction, terjadi perubahan hormonal, perubahan vaskularisasi, kemudian terjadi penurunan jumlah sel, kemudian terjadi perubahan pada jaringan. Dan ini bisa berakibat pada masa-masa perinatal, artinya masa saat dia lahir. Bayinya hipoglikemi, kekurangan gula, bayinya kekurangan panas, kemudian prematur, respiration distress, neonatal enterocolitis, hipotiroksi, infeksi pulmonary hypertension. Kemudian pada masa kanak-kanak, bayinya tidak mau bertumbuh, janin pada masa balita tidak mau tumbuh, kelainan neurologis, dan pada masa dewasa bisa berakibat penyakit jantung koroner dan diabetes. Nah, ini adalah perbedaan antara simetrik dan asimetrik pada pertumbuhan janin terlambat. Paling sering itu adalah kondisi janin asimetrik. Sementara kalau pertumbuhan janin yang simetris 20-30% ini terjadi pada awal fase trimester pertama, trimester kedua, di mana keseluruhannya semuanya simetris kecil, baik ukuran kepala dan ukuran perut. Patofisiologinya terjadi ketidakseimbangan pembelahan sel, hiperplasia, hipertrofi. Penyebab umumnya adalah faktor intrinsik, umumnya kelainan kromosom, obat-obatan, preeklamsia. Outcome-nya biasanya sangat buruk.
Sementara yang asimetris biasanya muncul lebih lambat pada trimester ketiga, dengan bagian kepala seolah-olah lebih besar dengan bagian perut yang kecil, artinya kelihatan sekali bayinya kurus. Jadi terjadi hipertrofi yang tidak tercapai, penurunan jumlah selnya. Kemudian faktor penyebabnya lebih banyak dari luar seperti plasenta dan maternal. Tapi angka morbiditasnya lebih rendah. Nah, di sini kita bedakan klasifikasi growth resistant tipe 1 simetrik, tipe 2 asimetrik. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini yang terjadi pada kondisi di mana fase awal IUGR atau fase lanjut. Kalau fase awal terjadi kurang dari 32 minggu, sementara fase lanjut di atasnya. Kontribusi jadi kita mengukur dari lingkar perut atau tasiran berat janin yang kurang dari persentil dan ke-10 dan aliran darah Doppler, arus darah pada tali pusat. Pada kondisi IUGR yang tipe lanjut, minimal kita mengukur lingkar perut, tasiran berat badan, dan kita melihat namanya cerebroplacental index pada perbandingan tali pusat dan cerebrimedia. Nah, ini secara umum penyebab dan konsekuen bagaimana kita melakukan pemrograman pertumbuhan pada janin sejak awal. Di sini semua faktor dari lingkungan, penyakit pada ibu, stres pada ibu, diet makro dan mikronutrien, ini semuanya saling bersirkulasi, berkolaborasi dalam menyebabkan kondisi yang kita namakan fetal growth dan development. Dan apabila ini terjadi, maka faktor-faktor pertumbuhan kelak janin di masa dewasanya bisa terganggu, mulai dari penyakit jantung, kemudian penyakit metabolik. Jadi diagnosa pemeriksaan growth restriction kita lakukan dengan palpasi abdomen, perut, pengukuran tinggi fundus uteri, tinggi tasiran berat janin, lingkar perut bayi, mengukur cairan ketuban, arus darah, CTG, dan profil biofisik. Nah, seperti ini adalah pengukuran pada arteri umbilikus yang kita lakukan dengan Doppler untuk melihat arus darah yang mengalir dari tali pusat. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana mulai dari arus darah yang normal, arus darah yang meningkat pada tali pusat, sampai arus darah yang tidak mengalir sama sekali. Tentunya pada saat kondisi sudah kita temukan arus darah yang tidak mengalir, ini sudah kondisi yang sangat-sangat berbahaya pada janin. Nah, kemudian ini adalah perbandingan alur darah dari tali pusat mulai dari normal, arus darah yang mulai berkurang, dan arus darah yang sudah tidak mengalir sama sekali atau reverse. Kemudian pada otak, seharusnya aliran darah ke otak itu terjadi arus darah yang sangat tinggi resistennya. Namun begitu dia mulai menghemat, artinya aliran darah yang ke otak itu sudah berkurang. Kita namakan sebagai brain sparing. Masih dipakai agar janin ini masih mampu bertahan, agar otak tetap masih bisa bertumbuh dan tidak kekurangan oksigen. Namun ini adalah kondisi di mana sudah terjadi fase terakhir di mana harus segera kita persiapkan untuk dilahirkan. Jadi apabila kita sudah menentukan janin pertumbuhannya tidak sesuai, maka kita perlu melakukan beberapa asesmen, mulai dari detail anamnesa, riwayat si ibu, pemeriksaan USG rutin, apakah ada faktor infeksi virus. Kemudian bagaimana kita akan melakukan pemantauan secara serial, pemeriksaan USG mungkin setiap 2 minggu, 3 minggu, atau 2 minggu sekali, seminggu sekali. Dan ini kita bedakan pada kasus di mana pertumbuhan janinnya simetris atau asimetris. Nah, ini adalah bagaimana kita lakukan pemantauan, apakah akan kita lakukan pemantauan per 3 minggu, kemudian melihat pergerakan janin per harinya, apakah kita mau melihat biofisik profilnya. Lalu apabila resikonya tinggi, maka kita pertimbangkan kapan akan kita lahirkan. Apakah bayi paru-parunya sudah matang, ataukah
bayi sudah mencapai usia kehamilan 32 minggu dengan berat lebih dari 1.500, tentunya pertimbangannya adalah di mana sarana yang bisa kita pertimbangkan untuk sarana kita melahirkan bayi. Outcome penyakit dari bayi dengan kecil untuk masa kehamilan. Jadi jangan kira bahwa semua yang kita rencanakan dari awal itu bisa berkembang dengan baik di masa depan. Apabila kita memprogramnya dari sejak awal sudah tidak baik, artinya terjadi pertumbuhan janin yang terhambat. Perlu dipikirkan mungkin kelak di masa depan baik bayi laki ataupun bayi perempuan bisa mengalami beberapa penyakit bawaan kelak seperti ini di masa depan. Hipertensi, osteoporosis, penyakit jantung, penyakit ginjal. Ini semuanya berkaitan dengan proses programming di masa dalam kehamilan sejak kita masih dalam kandungan. Nah, sementara pada masa-masa anak dewasa misalnya terjadi kesulitan dalam fase pendidikan awal di sekolah, kemudian inkompetensi motorik minor mayor, disfungsi neurological, behavioral problem, atau ada kelumpuhan seperti cerebral palsy, intelijensi yang rendah. Ini semua berdasarkan penelitian berkaitan dengan bayi-bayi yang growth restriction kelak di masa depannya seperti apa. Jadi penilaian growth restriction apabila kita sudah melakukan screening normal, pemeriksaan USG 18-24 minggu, kemudian kita ketahui bayinya growth restriction dengan pengukuran indeks aliran darah pada bayi. Nah, kita sudah harus menentukan kapan timing tepatnya sebelum bayi itu terjadi perburukan atau deteriorasi. Jadi bagaimana kita mendiagnosis? Pertama, ukuran. Bisa dengan ukuran kepala, lingkar perut yang paling utama. Lalu kemudian kita bandingkan dengan standar pertumbuhan normal. Beberapa grafik bisa kita pakai. Lalu kita tentukan penanda abnormal, apakah sudah terjadi pemburukan pada biometri bayi, volume, air ketuban, dan mungkin kardiotokografi. Lalu kita putuskan kapan bayi itu akan dilahirkan, tentunya dengan sarana yang memadai. Terima kasih.